Time Kettle resmi meluncurkan W4 Pro AI Interpreter Earbuds sebagai earphone canggih yang mampu menerjemahkan bahasa secara real-time. Perangkat ini dirancang untuk membantu orang berkomunikasi tanpa batas bahasa. Pemirsa, perkembangan teknologi semakin memudahkan komunikasi antar bangsa. Kali ini hadir perangkat baru berupa earphone pintar dengan teknologi kecerdasan buatan untuk menerjemahkan bahasa secara instan. Produk tersebut adalah Time Kettle W4 Pro AI Interpreter Earbuds yang mampu menerjemahkan lebih dari 40 bahasa secara real time. Time Kettle resmi meluncurkan W4 Pro AI Interpreter Earbuds sebagai earphone canggih yang mampu menerjemahkan bahasa secara real-time. Perangkat ini dirancang untuk membantu orang berkomunikasi tanpa batas bahasa. Dukungan teknologi AI memberikan akurasi dan kecepatan yang sangat tinggi dalam proses penerjemahan. Earbuds ini mendukung lebih dari 40 bahasa dan 93 dialek yang digunakan di berbagai negara. Fitur ini memudahkan pengguna saat berbisnis, traveling, atau berinteraksi dalam pertemuan internasional. Semua terjemahan dapat didengar langsung melalui earbuds tanpa perlu menunggu lama. Time Kettle W4 Pro juga dibekali teknologi hybrid mode yang memungkinkan pengguna menggunakan secara online maupun offline. Dalam mode online, AI akan menggunakan jaringan cloud untuk akurasi lebih tinggi. Sementara dalam mode offline, beberapa bahasa tetap bisa digunakan tanpa koneksi internet. Dari sisi desain, earphone ini mengusung bodi ergonomis dengan teknologi noise cancellation untuk menghasilkan suara jernih. W4 Pro dapat digunakan hingga 12 jam dengan case pengisian daya portable. Kehadiran fitur multi-device juga memungkinkan earphone terhubung ke berbagai perangkat seperti smartphone dan tablet secara mudah. Dari segi harga, Time Kettle W4 Pro AI Interpreter Earbuds dibanderol mulai $399 Amerika atau sekitar 6 jutaan rupiah. Produk ini sudah tersedia secara global dan ditargetkan menjadi alat wajib bagi pengguna yang sering berinteraksi internasional. Dengan teknologi ini, batasan bahasa tidak lagi menjadi penghalang komunikasi. Berbagai sumber IDX Channel. PT Providen Investasi bersama TBK atau emiten dengan kode saham PALM menyatakan kesiapan melunasi obligasi jatuh tempo pada 25 September 2025. Perseroan telah menyediakan dana untuk pembayaran pokok dan bunga obligasi berkelanjutan 2 tahap 3 tahun 2024 seri A. PT Providen Investasi bersama TBK emiten berkode saham PALM melaporkan kesiapan dana untuk melunasi obligasi yang segera jatuh tempo. Hal ini diungkapkan Perseroan melalui keterbukaan informasi pada 3 September 2025. Perseroan telah menyediakan dana untuk melunasi pokok dan bunga obligasi berkelanjutan 2 tahap 3 tahun 2024 seri A yang diterbitkan pada 19 September 2024. Dengan jumlah pokok yang diterbitkan mencapai 512,29 miliar rupiah. Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada 25 September 2025. Obligasi itu diberikan dengan tingkat bunga tetap 8% per tahun. PALM menegaskan dana untuk pembayaran akan disalurkan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemegang obligasi menerima kewajiban tepat waktu. Sekretaris perusahaan PALM, Lim Nali, menjelaskan bahwa informasi ini tidak memberikan dampak terhadap operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan. Pernyataan ini dituangkan dalam keterbukaan informasi resmi perusahaan. Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, emiten emas dan perhiasan PT Harta Dinata Abadi TBK atau emiten dengan kode saham HRTA terus melakukan ekspansi usaha di tanah air. Perseroan menargetkan pembukaan 100 toko dan 125 unit gadai hingga akhir tahun 2025. Dan untuk mendukung strategi tersebut, Perseroan menggelontorkan belanja modal sebesar 150 miliar rupiah. PT Harta Dinata Abadi TBK, emiten berkode saham HRTA, menargetkan pembukaan 100 toko dan 125 unit gadai baru selama tahun 2025. Direktur Investor Relations HRTA, Tendra Krisnanda menyatakan, ekspansi ini akan menyasar 6 provinsi baru di luar Pulau Jawa.
Hingga semester pertama 2025, HRTA telah berhasil membuka 93 toko dan 114 unit gadai baru. Menurut Tendra, lokasi pembukaan berada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sebagai bagian dari proses ekspansi bertahap. Untuk mendukung ekspansi tersebut, HRTA telah menyiapkan belanja modal atau capex sebesar 150 miliar rupiah. Tendra menjelaskan lebih dari 55% dana tersebut sudah terserap hingga awal September 2025. Sebagian besar capex digunakan untuk pengintegrasian 4 pabrik yang dimiliki HRTA. Tendra mengungkapkan, pabrik terintegrasi ini ditargetkan rampung pada kuartal keempat 2025 atau awal 2026 dengan kapasitas produksi emas dan perhiasan mencapai 30 ton. Di mana realisasi capex yang terserap itu juga masih inline, di mana realisasi capex dari Harta Dinata sendiri itu sudah terserap lebih dari 55%, di mana memang capex yang terbesar itu memang dialokasikan salah satunya secara overall itu adalah pembangunan pabrik yang terintegrasi. Ya memang kami targetkan itu bisa untuk semuanya selesai, itu di fourth quarter tahun 2025 ini. Kemudian untuk di daerah terkait dengan ekspansi, memang di Harta Dinata sendiri ini mulai memang melakukan ekspansi itu di luar dari Pulau Jawa. Di mana target penambahan dari untuk gerai itu memang tersebar dari untuk di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. HRTA juga membidik pertumbuhan pendapatan di akhir tahun 2025 sebesar 50-60% secara tahunan, dengan laba bersih diharapkan naik 30-40% secara tahunan. Pada semester pertama, HRTA telah mencatat pendapatan 15,05 triliun rupiah, melonjak 82,6% secara tahunan, dengan laba bersih 348,9 miliar rupiah, naik 69,5% dibandingkan tahun lalu. Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu dalam pidato perdana setelah resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa menyadari bahwa amanah ini bukanlah tugas yang ringan. Purbaya menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat ini mulai dari isu geopolitik, teknologi hingga perubahan iklim. Di sisi lain ia juga menekankan pentingnya mengawal program-program prioritas pemerintah di dalam negeri agar berjalan lancar dan mulus. Purbaya meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja sama dengannya. Ia menekankan bahwa kerjasama ini penting guna memastikan kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen yang kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amanah ini tidak ringan karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, PT Medco Energy International Tbk melalui anak usahanya Medco E&P Gresik Ltd resmi memasang 1.500 unit PLTS atap di wilayah kerja Blok Koridor. Fasilitas berkapasitas 885 kWp ini diproyeksikan menghasilkan lebih dari 1.124 MWh peak listrik bersih per tahun, sekaligus menekan emisi karbon hingga 934 ton setara karbon dioksida. PT Medco Energi International Tbk melalui anak usahanya Medco E&P Gresik Ltd resmi memasang 1.500 unit PLTS atap di wilayah kerja Blok Koridor. Manajemen Medco menyebut pemanfaatan PLTS atap ini tidak hanya mengurangi konsumsi gas sebesar 18 mmSCF per tahun, tetapi juga setara dengan menekan emisi kendaraan yang menempuh jarak 5,5 juta kilometer. Direktur and Chief Operating Officer Medco Energi, Ronald Gunawan, menegaskan bahwa proyek ini menjadi bukti nyata energi terbarukan bisa berjalan beriringan dengan kegiatan hulu migas. Ia menambahkan, inisiatif ini tidak hanya instalasi teknologi, tetapi juga langkah efisiensi operasional sekaligus kontribusi pada target dekarbonisasi nasional. Selain mengoperasikan PLTS atap, Medco juga memperkuat posisinya di sektor migas dengan menuntaskan akuisisi 24% hak partisipasi Repsol di Blok Koridor pada Juli lalu.
transaksi senilai 425 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,9 triliun rupiah itu dilakukan melalui pembelian saham Fortuna International atau Barbados Inc. yang sebelumnya dimiliki Repsol E&P. Dengan akuisisi tersebut, Medco kini semakin menguasai salah satu blok strategis di Sumatera Selatan yang memiliki 7 lapangan gas dan 1 lapangan minyak aktif. Adapun gas dari blok koridor hingga kini dipasok melalui kontrak jangka panjang ke berbagai pembeli di dalam negeri maupun Singapura. Sebelumnya, blok ini dikembangkan oleh konsorsium yang melibatkan ConocoPhillips Talisman yang kemudian diakuisisi oleh Repsol serta PT Pertamina Hulu Energi atau PHE. Dengan langkah strategis ini, Medco Energi berupaya memperkuat keberlanjutan bisnis sekaligus mendorong transisi energi di sektor hulu migas Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk terus memperluas bisnis di sektor nikel dan emas. Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menyatakan ekspansi ini untuk memperkuat profitabilitas perusahaan. Emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk dengan kode saham UNTR terus memperluas portofolio bisnis di sektor nikel dan emas sembari mengoptimalkan usaha batubara dan metalurgi. Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menyatakan perusahaan aktif mencari peluang di sektor nikel dan emas baik di dalam maupun luar negeri. Iwan menegaskan UNTR terus berupaya menambah portofolio mineral mining untuk memperkuat bisnis di masa depan. UNTR saat ini telah memiliki 2 portofolio bisnis nikel melalui PT Stargate Pacific Resources dan Nickel Industries Limited. Stargate tengah membangun fasilitas RKEF yang ditargetkan beroperasi 2027, sementara Nickel Industries membangun smelter HPAL di Morowali untuk mendukung baterai kendaraan listrik mulai tahun depan. Pada sektor emas, UNTR mengoperasikan tambang Martabe melalui PT Agincourt Resources di Tapanuli Selatan dan tambang emas di Sumbawa melalui PT Sumbawa Jutaraya. Sementara itu, segmentasi batubara termal dan metalurgi dikelola PT Tuah Turangga Agung yang per Juli 2025 telah menjual 8 juta ton batubara naik 19% dari tahun lalu. Tak hanya mineral, United Tractors juga mulai fokus ke bisnis energi terbarukan sesuai arahan pemerintah. Ada 3 sektor yang dibidik yaitu listrik tenaga air, listrik tenaga surya, serta panas bumi melalui Supreme Energi Rantau Dedap yang saat ini masih tahap studi dan eksplorasi. Sepanjang semester pertama 2025, UNTR membukukan pendapatan 68,5 triliun rupiah, naik 6% dari tahun sebelumnya. Namun laba bersih perseroan turun 15% menjadi 8,1 triliun rupiah, dipengaruhi curah hujan tinggi dan penurunan harga batu bara, meski sebagiannya tertutupi oleh kenaikan pendapatan dari segmentasi emas dan mesin konstruksi. Tim Liputan IDX Channel.